Hola amigos parantos kumaha mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie. Yang kali ini akan membawakan sebuah anime berjudul Hatara Komo sama season yang ke-1 dan kedua dalam satu video aja. Dimana anime ini bercerita tentang seorang raja iblis yang gak sengaja jatuh ke bumi dan kehilangan kekuatannya. Yang lucunya, tanpa kekuatan sang raja harus terus bertahan hidup dengan menjadi seorang pelayan. Tapi masalahnya musuh-musuhnya juga menyusul sang raja ke bumi, memaksa raja iblis harus mencari cara untuk mengembalikan kekuatannya tersebut. Bagaimanakah keseruannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Film dibuka di sebuah dataran bernama Ente Isla, di mana dataran itu mempunyai satu pulau pusat yang dikelilingi 4 pulau lain, yaitu Pulau Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Di pulau pusat hidup seorang raja iblis bernama Mao Satan yang saat itu menyatakan perang dengan seluruh umat manusia dengan mengirim 4 jenderal iblisnya, yaitu Adramelech, Lucifer, Alciel, dan Malachoda ke 4 pulau lainnya. Nggak diduga, kemudian datang seorang pahlawan yang memimpin umat manusia mengalahkan pasukan keempat jenderal iblis yang menginvasi keempat pulau tadi. Hingga perang pun berlanjut di pulau pusat yang merupakan markas dari sang raja iblis. Singkat cerita, sang pahlawan yang membawa banyak kesatria hebat pun mampu menekan pihak raja iblis, membuat sang raja akhirnya memutuskan untuk mundur. Walau ia mengancam dirinya akan kembali lagi suatu saat nanti. Nggak diduga, sang raja iblis bersama satu jenderalnya yang bernama Alciel terkirim ke Jepang setelah melewati portal tadi, di mana yang mengejutkan keduanya berubah jadi manusia saat tiba di sana. Sang raja yang mendarat di dunia asing berkata pada Alciel jika mereka nggak boleh menggunakan sihir sembarangan sebelum tahu tentang dunia baru itu. Hingga nggak lama keduanya didatangi para polisi yang merasa aneh karena si raja dan Alciel memakai kostum dan dikira sedang cosplay. Yang parahnya, para iblis itu langsung dibawa ke kantor polisi karena sang raja dan Alciel memiliki luka di sekujur tubuhnya dan disangka baru aja terlibat perkelahian amigos. Sesampainya di kantor, sang raja langsung menghipnotis kedua polisi yang menangkapnya hingga akhirnya ia berhasil mengorek informasi dari dua polisi tersebut. Yang katanya saat ini mereka sedang berada di bumi yang merupakan dunia tanpa sihir. Dan lagi di sana iblis, setan, dan yang lainnya hanyalah dianggap sebuah mitos. Sambil meninggalkan kantor polisi, keduanya pun mengerti kenapa mereka berubah wujud jadi manusia. Yang tentu itu dikarenakan bumi tempat mereka sekarang gak memiliki energi sihir. Keduanya pun terus mengelilingi kota sampai pagi hari, di mana sang raja lalu mengajak Alciel ke kantor catatan sipil dan berkat ilmu hipnotisnya mereka pun bisa mendapatkan tanda pengenal. Di mana sang raja punya identitas baru bernama Mao Sadao, sementara Alciel menjadi Asia Shiro. Setelah mendapat KTP, keduanya pun lalu membuat rekening bank dan kemudian pergi ke sebuah agen perumahan untuk mendapat tempat tinggal. Keduanya diantar oleh si agen perumahan ke sebuah rumah kontrakan dan bertemu dengan pemilik kontrakan tersebut yang bernama Shiba Miki. Hingga kedua iblis itu auto tinggal di salah satu kamar yang berada di sana. Kocaknya, karena bumi nggak ada sihir, sang raja nggak bisa menggunakan kekuatannya secara terus-menerus. Dan karena itu ia pun berpikir mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup di dunia manusia. Singkat cerita, sang raja berhasil mendapat pekerjaan di sebuah restoran cepat saji bernama McDonald. Yang lucunya, setelah tinggal beberapa lama di bumi, ia bekerja dengan sangat sungguh-sungguh dan gak terlihat jika dirinya merupakan raja iblis yang paling ditakuti. Saat sang raja bekerja, Asia ternyata ditugaskan untuk mencari tahu cara agar bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka supaya keduanya bisa kembali pulang ke Ente Isla sekaligus menguasai bumi juga. Namun perintah itu diucapkan sang raja saat mereka baru aja tiba di bumi. Sementara sekarang Asia sedikit bingung karena dari hari ke hari sang raja terlihat lebih fokus dengan pekerjaannya dan seperti lupa tujuan awal mereka. Balik lagi ke restoran, di mana si Mao benar-benar fokus bekerja karena ia mengharapkan diangkat jadi karyawan tetap. Dan berkat ketekunannya nggak butuh waktu lama Mao pun diangkat jadi karyawan tetap oleh bosnya yang bernama Chisaki. Saat mau pulang dengan hati senang, ia tiba-tiba dijegat oleh seorang gadis. Yang anehnya, gadis itu tahu jika Mao bukanlah manusia. Yang ternyata gadis itu merupakan si pahlawan yang bernama asli Emilia, musuh besar dari sang raja iblis. Setelahnya, kita akan dibawa flashback saat Mao dan Alciel memasuki portal menuju dunia manusia. Yang ternyata Emilia mengejar keduanya dengan memasuki portal itu juga.
Emilia langsung mengeluarkan pisau kecil untuk menghabisi Mao, namun dari sana sang raja akhirnya tahu kalau di bumi Emilia juga kehilangan kekuatannya dan gak bisa menggunakan pedang sucinya. Lucunya, keduanya malah berakhir di kantor polisi karena terlibat perkelahian di jalan tadi. Karena udah diperingatkan polisi, malam itu akhirnya Emilia pun melepaskan Mao dan pergi meninggalkannya. Hingga keesokan harinya kita ditunjukkan keseharian Emilia yang menyamar dengan nama Yusa Emi dan bekerja sebagai operator di sebuah perusahaan bernama Dokodemo. Malam harinya saat Mao dan Alciel sedang berada di kontrakan, mereka tiba-tiba didatangi oleh si Emi. Awalnya Asia sempat panik karena baru tahu sang pahlawan juga ternyata datang ke tempat itu. Namun setelah dijelaskan oleh Mao kalau Emi nggak bisa menggunakan kekuatannya, keduanya merasa kasihan pada si Emi dan mengizinkannya masuk. Sebaliknya, Emi juga merasa kasihan saat melihat si Mao dan Asia cuma makan malam menggunakan jelly dan mentimun aja guys. Walau Emi nggak percaya begitu aja dan menyangka kalau Mao dan Asia cuma sedang menyamar, makanya mulai hari itu ia pun terus mengikuti keduanya secara diam-diam. Suatu malam, Emi pun menemui Mao di restoran untuk mengajaknya berbicara empat mata. Namun karena Mao yang sedang bekerja nggak menghiraukannya, Emi bilang ia akan menunggu sampai sang Raja Iblis pulang. Setelah Mao selesai bekerja, keduanya pun berbincang di mana Emi bertanya, apa Mao berencana tinggal di bumi selamanya? Karena setelah memata-matai sang raja beberapa hari, Emi melihat jika Mao hidup dengan nyaman di dunia barunya. Bahkan ia bekerja sangat sungguh-sungguh di restoran McDonald. Karena hal itu, Emi meminta Mao jangan pernah kembali ke NT Isla dan hidup bahagia aja di bumi. Mendengar itu, dengan wajah sombong, Mao bilang jika suatu saat ia akan pulang ke NT Isla, tapi tiba-tiba keduanya diserang oleh seseorang. Keduanya langsung berlari dari sana dan mencari tempat aman untuk menghindari serangan yang Mao bilang serangan barusan menggunakan energi sihir. Kocaknya, si Emi malah terus mengikuti Mao pulang ke kontrakannya karena ternyata saat melarikan diri tadi, dompet Emi nggak sengaja terjatuh, membuatnya nggak bisa naik kendaraan umum untuk pulang dan meminta tolong agar Mao mengizinkannya menginap malam itu. Mao kemudian memberikan Emi uang agar gadis itu bisa pulang saat hari udah pagi. Keesokan harinya, saat Emi kembali bekerja, ia mendapat telepon dari seorang pria yang mengatakan jika pria itu akan menghabisi dirinya bersama sang Raja Iblis juga. Karena pria itu berencana membuat tatanan dunia baru di NT Isla. Saat jam makan siang, Emi mendapat telepon dari kantor polisi yang ternyata Mao ditahan karena sepedanya ditemukan tergeletak di lokasi penembakan yang terjadi pada malam sebelumnya. Emi mau nggak mau menjamin kebebasan si Mao dan lalu menceritakan jika tadi ia baru aja mendapat telepon dari orang aneh yang mengancam akan menghabisi sang Raja Iblis. Scene lalu berpindah pada teman kerja si Mao bernama Sasaki Chiho, di mana hari itu ia yang menyukai si Mao berencana mengajak sang Raja Iblis berkencan. Chiho pun mengajak Mao bertemu di suatu tempat. Berpindah pada Emi yang gak sengaja melihat Asia sedang membuntuti seseorang, yang ternyata pria itu sedang mengikuti tuannya yang lagi berkencan. Emi salah paham dan mengira jika para iblis punya rencana jahat pada si Chiho, namun Asia bisa meyakinkan gadis itu jika Mao hanya pergi berkencan biasa aja. Sementara itu, Chiho bercerita pada Mao jika sejak kerja di McDonald, telinga Chiho sering sekali terasa berdengung. Hingga puncaknya pada malam kemarin, secara aneh Chiho mendengar suara seorang pria yang berkata kalau akan ada bencana besar yang terjadi. Mendengar itu, Mao berpikir jika ada seseorang yang menggunakan teknik telepati yang bahkan bisa menghubungi orang lain sampai lintas dunia. Yang kocaknya, saat Mao sedang berpikir, Emi dan Asia tiba-tiba ikut masuk ke kafe untuk melihat keadaan sang Raja Iblis. Kacaunya, saat Chiho baru aja mau menyatakan cinta, si Emi tiba-tiba memperingatkan gadis itu dengan bilang jika Mao sebenarnya adalah orang yang bengis dan kejam. Mendengar itu, Chiho mengira kalau Emi adalah mantan Mao yang gak suka dengan hubungan keduanya. Sampai dua gadis itu pun auto bertengkar saat itu juga. Nggak lama terjadi gempa yang sangat besar, bahkan sampai membuat bangunan tempat mereka berada rubuh. Chiho dan Emi terpisah dari Mao juga Asia dalam reruntuhan bangunan tersebut. Nggak lama, Emi membuat Chiho tertidur menggunakan sedikit kekuatannya karena Emi tahu Mao dari tadi bersembunyi di dekat mereka. Mao bersembunyi karena saat gempa tadi tubuhnya tiba-tiba kembali dalam wujud sang Raja Iblis. Ia meminta Emi menjaga Chiho sementara dirinya lalu menggunakan kekuatan untuk membuat jalan keluar. Yang hal itu tentu membuat Emi bingung kenapa sang Raja Iblis berniat ingin menyelamatkan orang lain. Setelah berhasil membuat jalan, ternyata Mao nggak hanya menyelamatkan Chiho, melainkan semua korban yang ikut terperangkap di reruntuhan juga. Dan berkat sang Raja Iblis, saat ambulan mulai berdatangan, mereka semua nggak menemukan ada satu orang pun yang jadi korban jiwa. Emilia lalu mengingat masa kecilnya di mana dulu saat ia dan ayahnya tinggal di NT Isla,
Emilia mendapat kabar tentang kekejaman Mao yang mencoba menguasai keempat pulau di dataran itu, termasuk Pulau Barat tempatnya tinggal, di mana Jenderal Lucifer udah ditugaskan menginvasi daerah tersebut. Suatu hari, para pendeta suci dan kesatria datang ke rumah Emilia yang gadis kecil itu pikir mereka datang untuk melindungi kampung halamannya. Namun ayah Emilia bilang mereka datang untuk menjemput si Emi, karena menurut rumor Emilia dianugerahi kekuatan yang dapat mengalahkan sang Raja Iblis. Dengan berat hati mau nggak mau sang ayah pun melepaskan Emilia untuk ikut bersama para pendeta suci. Kejamnya setelah Emilia dibawa pergi, desanya kemudian dimusnahkan oleh Lucifer dan sejak saat itulah Emi bertekad untuk mengalahkan Mao bersama semua prajuritnya. Melihat si Emi melamun mau mendekati gadis itu, Chiho lalu mendatangi mereka juga hingga seorang polisi mengenali si Chiho yang merupakan anak seorang inspektur polisi bernama Sasaki Shinichi. Yang ternyata ayah Chiho adalah polisi yang udah dihipnotis Mao di awal scene tadi. Setelah Chiho pergi, Mao berbincang dengan Emi dan berkata jika ia udah menghipnotis ayah si Chiho dan mungkin karena itu Chiho jadi bisa mendengarkan suara telepati dari dunia lain. Mao juga bilang gempa barusan bukanlah bencana alam namun merupakan serangan dari seseorang yang mengincar mereka. Nggak lama teman kantor Emi yang bernama Rika datang ke tempat itu bersamaan dengan Asia yang akhirnya menemukan keberadaan tuannya. Keesokan harinya, Emi kembali mendatangi kontrakan para iblis di mana saat itu Asia masih sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri karena nggak bisa melindungi sang Raja Iblis. Kocaknya, saat Emi akan pulang, ia nggak sengaja terjatuh di tangga, membuatnya harus tinggal di kontrakan Mao untuk diobati. Lebih lucunya lagi, Emi malah nggak terima kebaikan si Mao karena katanya ia adalah Raja Iblis yang jahat dan bertanya kenapa Mao jadi baik pada dirinya dan semua orang di bumi. Yang padahal dulu Mao udah menewaskan ayahnya karena invasi ke Pulau Barat. Mao bilang dulu ia nggak mengerti hati manusia dan meminta maaf atas kesalahannya di Ente Isla. Hingga tiba-tiba Chiho datang dan auto salah paham melihat Emi menangis di hadapan Mao. Setelah Chiho pergi, si pemilik kontrakan datang untuk meminta persetujuan Mao karena kontrakannya akan direnovasi setelah terkena efek gempa malam kemarin. Tapi kemudian kembali terjadi gempa dan anehnya si pemilik kontrakan tahu jika karena ulah Mao, Chiho bisa mendengar telepati dari dunia lain. Dan bilang kalau Mao harus bertanggung jawab. Hingga scene lalu berpindah pada dua pahlawan teman dari Emilia yang sedang memasuki portal untuk menuju ke dunia manusia juga. Sementara itu, Chiho yang kecewa pada Mao nggak sengaja menabrak seorang pemuda. Yang anehnya, pemuda itu kemudian mengeluarkan sayap dan langsung terbang di tempat itu. Mao dan kawan-kawan yang berniat menyusul Chiho nggak sengaja melihat pria itu, yang ternyata adalah Lucifer, salah satu jenderal dari sang Raja Iblis. Melihat itu, Mao tahu jika Lucifer nggak sendiri karena ia udah bekerja sama dengan salah satu dari 6 pendeta tertinggi untuk menghabisi dirinya dan juga Emilia. Dan bener aja karena sang pendeta bernama Orba Meyer itu pun lalu menampakkan dirinya. Mao bahkan tahu alasan Orba bekerja sama dengan Lucifer karena si pria botak ingin mengalahkan Mao dengan tangannya sendiri untuk mengumpulkan kekuatan. Sementara Lucifer mau membantu karena Orba menjanjikan sang iblis bisa kembali ke surga. Tanpa basa-basi, Lucifer langsung menyerang Asia dan kemudian mengincar Mao juga si Emilia. Beruntung dengan sisa kekuatannya, Mao bisa menahan serangan Lucifer dan berhasil melarikan diri dari sana. Emi bertanya bagaimana caranya Lucifer bisa menggunakan kekuatannya di dunia itu, yang mau bilang sang jenderal bisa menyerap emosi negatif dari manusia yang ia gunakan sebagai sumber kekuatannya sendiri. Nggak lama, Lucifer pun berhasil menyusul mereka. Namun di sini Mao juga sadar kenapa waktu gempa kemarin ia bisa kembali ke wujud iblisnya. Karena sang Raja Iblis juga punya kemampuan sama seperti Lucifer yang menyerap ketakutan orang-orang menjadi sumber kekuatannya. Mendengar itu, Lucifer bertanya jika udah tahu caranya kenapa Mao nggak mengumpulkan kekuatan agar bisa kembali ke Ente Isla. Yang ternyata Mao mengaku kalau dirinya udah mulai menyukai kehidupan barunya di dunia tersebut. Mengejutkannya, Lucifer ternyata menyandra Chiho dan menggunakan ketakutan gadis itu jadi sumber kekuatannya. Dia pun lalu mengejar Mao dan yang lain sambil terus menyerang mereka semua. Bahkan sampai berhasil melukai tubuh sang Raja Iblis. Kacaunya, Orba mencegat mereka dan menambah luka si Mao dengan menembak kakinya. Beruntung Mao masih punya cukup kekuatan untuk berteleportasi dari sana. Walau udah berteleportasi cukup jauh, Lucifer yang bisa terbang tahu keberadaan mereka semua dan langsung melubangi tubuh sang raja. Dengan kejam, Lucifer pun menjatuhkan Chiho, namun Emi keburu bisa menangkapnya. Seakan gak cukup sampai di situ aja, Lucifer pun berencana menghabisi semua saksi mata untuk mengumpulkan ketakutan mereka jadi kekuatannya.
Ia menghancurkan jembatan agar menimpa semua penduduk, namun tiba-tiba semua yang dihancurkan Lucifer melayang dan gak menimpa mereka karena ternyata Mao bisa kembali bangkit dengan wujud iblisnya. Di sini Emi akhirnya mengerti kenapa Mao sengaja berteleportasi ke tempat ramai yang katanya Mao berniat mengumpulkan ketakutan dari orang-orang di sana untuk jadi kekuatannya sendiri. Saat Mao sibuk menahan jembatan, Emi lalu melindungi Chiho dengan sihirnya, dan kemudian ia pun menggunakan sisa kekuatannya untuk melawan Lucifer. Sementara Mao membuat para penduduk pingsan agar mereka nggak melihat kejadian aneh itu lebih lama. Bahkan ia membuat pelindung sihir agar pertarungan mereka semua nggak terlihat oleh orang-orang di sekitar. Emi pun langsung bertarung dengan Lucifer di udara. Sialnya, ia yang punya sisa kekuatan sedikit berhasil diledakkan oleh Lucifer. Namun gak diduga Asia yang juga udah mendapat kekuatannya kembali dari Mao berhasil menyelamatkan sang pahlawan. Karena terpojok, Lucifer meminta Orba menggunakan kekuatannya walau Orba bilang ia menyimpan kekuatannya sendiri agar mereka bisa kembali ke Ente Isla. Namun karena nggak mau kalah, Orba pun menggunakan kekuatannya hingga terjadi pertarungan sengit di udara. Asia berhasil menjatuhkan Orba, sementara Emi sukses menembasi Lucifer. Dan setelah musuh berhasil dikalahkan, Mao pun bisa menurunkan jembatannya. Mao yang sangat marah langsung mendekati Lucifer, yang bahkan membuat Jenderal Iblis itu terlihat sangat ketakutan. Mao berhasil mengajar Lucifer sampai iblis itu babak belur. Hingga setelahnya Mao dan Emi pun mau nggak mau membongkar identitas aslinya di hadapan Chiho. Namun bukannya ketakutan, Chiho malah tertawa sambil bilang ia kira iblis itu hanyalah hayalan aja. Nggak lama, dua teman Emilia yang bernama Albert dan Emeralda pun berhasil memasuki dunia manusia dan berhasil menemui teman mereka. Setelah dijelaskan yang terjadi, dua pahlawan itu pun bersedia ikut dengan Emi ke kontrakan si Mao. Sementara Mao sendiri bersama Lucifer dan Asia berniat memperbaiki kehancuran akibat pertarungan tadi. Di sini akhirnya terbongkar jika suara yang didengar oleh Chiho merupakan suara Albert yang sebenarnya mencoba memperingatkan Emilia. Hingga sore harinya, keduanya pun berniat kembali ke Ente Isla karena katanya sedang terjadi kekacauan di dalam internal gereja suci sendiri. Keesokan harinya, Lucifer yang udah tobat akhirnya ikut tinggal dengan Mao dengan nama samaran Urushihara dan bertugas mencari keberadaan sihir di bumi dengan menggunakan kepintarannya memainkan komputer. Sementara di gereja suci, seorang wanita melapor tentang pengkhianatan Orba dan tentang Emilia yang masih hidup bersama Mao Satan. Kacaunya, kepala pendeta suci bukan mempersalahkan pengkhianatan Orba, namun malah mempermasalahkan Emilia yang masih hidup. Karena katanya gereja suci akan malu jika para penduduk tahu kabar itu, karena sebelumnya mereka udah menyebarkan kabar kematian Emilia pada semua penduduk Ente Isla. Karena hal itu, si gadis bertanya haruskah ia menghabisi Emilia bersama Albert dan Emeralda juga yang tahu kalau Emilia masih hidup di dunia lain. Esokan harinya, Urushihara menemukan sesuatu di komputernya hingga saat malam datang, ia melapor pada Mao tentang tempat-tempat yang punya energi sihir di sekitar mereka, di mana salah satunya merupakan kelas terlarang di sebuah sekolah yang terkenal angker. Pagi pun datang di mana Mao dan Asia langsung pergi ke sekolah yang ditunjukkan oleh si Urushihara. Yang gak diduga sekolah itu adalah sekolah si Chiho. By the way, Chiho ini masih SMA ya guys dan cuma bekerja paruh waktu di McDonald. Saat bekerja di sore harinya, Mao auto bertanya tentang kelas terlarang yang ada di sekolah Chiho. Yang gadis itu bilang kelas terlarang adalah tempat angker dan banyak saksi udah mendengar suara aneh dari dalam kelas kosong tersebut. Sepulang kerja, Chiho pun mengantar Mao dan Asia menyusup ke kelas terlarang. Chiho juga bercerita jika di zaman dulu ada seorang murid yang menghilang di kelas tersebut, makanya kelas itu ditutup dan dijadikan kelas yang terlarang. Nggak lama, Urushihara menelepon untuk mengabari Mao jika pernah ada portal dunia lain yang muncul di kelas terlarang. Yang katanya lagi jika portal itu terbuka kembali, ada kemungkinan para iblis bisa mendapatkan kekuatan sihir mereka lagi. Setelah Urushihara selesai menelepon, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang makin mendekati mereka semua. Namun ternyata itu adalah Emi yang mengikuti Mao sampai ke tempat itu. Kocaknya, saat si Emi sedang ngoceh, Mao mengajak teman-temannya yang lain untuk meninggalkan sang pahlawan dan bersembunyi di lab biologi. Yang konyolnya, Emi menyia-nyiakan kekuatannya untuk menebas patung peraga yang ia anggap sebagai iblis. Tanpa mereka tahu, si gadis yang ada di gereja suci tadi sedang memperhatikan mereka semua. Keempatnya pun akhirnya tiba di kelas terlarang di mana Asia melihat ada seseorang yang udah membobol gemboknya, membuat mereka semua bisa masuk dengan mudah dan menemukan banyak sampah makanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Bahkan gak lama mereka juga melihat ada sebuah konsol game yang menandakan ada seseorang yang tinggal di tempat itu.
Nggak lama Urushihara kembali menelepon dan tahu jika ada sebuah konsol game di sana. Yang ternyata si Urushihara udah menipu Mao agar sang Raja Iblis mau mengambilkan konsol gamenya. Karena dulu saat pertama sampai di bumi, Urushihara lah yang tinggal di kelas terlarang tersebut bersama si Orba, membuat keempatnya kesal dan pulang dengan wajah muram. Keesokan harinya saat Mao baru aja pulang bekerja, tiba-tiba ada seorang gadis yang jatuh dari tangga kontrakannya. Mao berhasil menangkap gadis itu walau sang gadis ternyata pingsan karena terjatuh tadi. Keesokan harinya lagi, si gadis yang bernama Kamazuki Suzuno itu pun datang ke kamar Mao untuk mengucapkan terima kasih karena udah ditolong oleh pemuda itu. Di sisi lain, Emi mendapat telepon dari Emeralda yang katanya Emeralda udah mengirim Emi sebuah paket yang berisi sebuah kekuatan suci yang Emeralda kemas dalam botol minuman supaya nggak mencurigakan. Yang dimana minuman itu bekerja seperti obat dan asal nggak melebihi dosis, Emilia bisa mendapatkan kekuatannya dengan aman. Setelahnya, Emi pun kembali mengintai kontrakan si Mao dan melihat ada penghuni baru wanita yang saat itu sedang mengajari Urushihara cara menjemur pakaian. Karena penasaran, Emi auto menyusup dan melihat Suzuno sedang membantu Urushihara mengerjakan pekerjaan rumah di kamar kontrakan Mao. Emi hampir aja ketahuan oleh Suzuno, tapi ia malah terjatuh di tangga saat melarikan diri dan gak sengaja menimpa tubuh si Mao. Karena kejadian itu, si Emi pun akhirnya ikut makan di kontrakan Mao dan berkenalan dengan Suzuno. Sejak hari itu, Suzuno jadi rajin bantu-bantu di kontrakan Mao karena Asia yang biasanya melakukan pekerjaan rumah sedang sakit. Sementara si Emi masih aja rajin membuntuti Mao secara diam-diam. Sambil memantau si Mao, Emi menelepon si Emeralda dan bertanya tentang keadaan Ente Isla. Yang Emeralda bilang Ente Isla saat ini sedang baik-baik aja. Namun ia mengingatkan Emi harus berhati-hati karena bisa aja gereja suci mengutus orang untuk mengincar sang pahlawan karena Emi dicurigai sebagai salah satu orang yang udah membuat si Orba menghilang. Sementara itu mau dipercaya Chisaki untuk menggantikannya sementara waktu menjadi manajer di McDonald. Saat jam makan siang, mau membawa bekal yang udah dibuatkan oleh Suzuno untuknya, membuat Chiho bertanya siapa yang membuatkan bento tersebut. Dan saat mau bilang bekal itu dibuat oleh gadis tetangga baru mereka, Chiho pun auto terlihat cemburu. Chiho yang penasaran ingin melihat makanan yang dibuat Suzuno untuk Mao dan makin terpukul saat melihat ada lambang hati di bekal yang dibuat oleh tetangga baru Mao tersebut. Malam harinya saat Emi sedang berbelanja di sebuah minimarket, tiba-tiba ada seorang pria bertopeng yang menyerangnya, membuat pertarungan gak bisa dihindari lagi. Sialnya, nggak lama Emi kehilangan kekuatan yang membuatnya bisa dipojokkan oleh si penyerang. Beruntung sang penjaga minimarket datang untuk membantu Emi. Sang penjaga yang udah memanggil polisi lalu meminta Emi tinggal di minimarket untuk jadi saksi. Hingga nggak lama Chiho menelpon Emi dengan nada panik. Yang ternyata ia cuma melapor kalau mau membawa bekal dengan lambang hati yang dibuatkan oleh seorang gadis. Karena itu, besok paginya Chiho langsung mengajak Emi ke kontrakan Mao untuk melihat si Suzuno yang saat itu masih bantu-bantu di kontrakan sang Raja Iblis. Di sana akhirnya kesalahpahaman pun hilang saat Chiho tahu Suzuno cuma membantu sementara Asia sedang sakit. Waktu makan bersama, Suzuno bilang ia sedang mencari pekerjaan dan pekerjaan yang paling cocok dengan kemampuannya adalah seorang pelayan. Membuat si Mao yang polos berkata lebih baik Suzuno bekerja di McDonald aja tanpa memikirkan perasaan si Chiho. Karena Suzuno cuma punya pakaian tradisional aja, Emi memutuskan menemani gadis itu berbelanja pakaian modern untuk kebutuhannya sehari-hari. Sementara Mao sedang mengantar Chiho pulang ke rumahnya, di mana di sana dengan berani Chiho akhirnya mengutarakan perasaannya pada Mao hingga yang mengejutkan si Suzuno tahu-tahu muncul seorang diri di tempat itu juga, membuat Chiho malu dan melarikan diri membawa sepeda milik si Mao. Suzuno ternyata berpisah dengan Emi karena katanya ia ingin mencari dompetnya yang terjatuh dulu. Hingga nggak lama Suzuno pun jujur kalau sebenarnya ia juga berasal dari Ente Isla yang memiliki nama asli Christiabel, yang sebenarnya diutus gereja untuk menyelidiki si Mao. Mendengar itu, Emi bertanya apa Suzuno adalah orang yang udah menyerangnya di minimarket semalam, yang ternyata itu bukanlah perbuatan dari si Suzuno. Walau udah tahu identitas asli Suzuno, Emi tetap mengajaknya berbelanja pakaian dan mengelilingi kota. Keduanya lalu berbincang di mana Suzuno bilang ia diutus gereja menyelidiki Mao untuk mencari tahu tentang hilangnya si Orba, yang katanya gereja suci sangat marah atas pengkhianatan pria itu. Selain itu, Suzuno juga lega karena ternyata Emilia nggak benar-benar bekerja sama dengan Mao seperti kabar yang beredar di Ente Isla. Karena itu, ia berharap dirinya bisa membantu Emilia mengalahkan sang Raja Iblis. Mengejutkannya setelah penyerangan Orba kemarin, Emilia bilang ia kini nggak percaya sepenuhnya pada gereja suci. Dan lagi ia nggak butuh bantuan Suzuno untuk mengalahkan Mao.
Namun Emi tetap menasihati Suzuno agar berhati-hati jangan sampai Mao dan iblis lain tahu siapa ia sebenarnya. Karena mau bagaimanapun Mao tetaplah sang Raja Iblis. Sementara itu di hari pertamanya menjadi seorang manajer pengganti, Mao mendapat masalah karena McDonald sangat sepi yang disebabkan para pelanggan pindah ke restoran baru yang berada di seberang jalan. Gak lama ia didatangi seorang pemuda bernama Sarue Mitsuki yang ternyata adalah manajer dari restoran saingan mereka tersebut yang datang untuk mengenalkan diri. Walau terkesan Mitsuki datang untuk menyombongkan restorannya yang ramai. Karena itu mau meminta Asia menyusup ke restoran saingannya untuk mencari tahu kenapa restoran mereka bisa kalah. Sementara di sisi lain Suzuno menemui Emi di kantornya karena ia ingin Emi mengantar dirinya pergi ke tempat mau bekerja. Rika ikut dengan keduanya dan merasa aneh karena hari itu McDonald sangat sepi pengunjung. Kocaknya Rika yang salah kira kalau Emi dan Suzuno terlibat cinta segitiga dengan Mao malah mengajak kedua gadis itu makan di restoran saingan McDonald untuk menyelesaikan masalah percintaan mereka di sana. Emi jujur kalau ia dan Mao nggak ada hubungan apa-apa, begitupun juga dengan Suzuno. Bahkan ia menjelek-jelekan Mao membuat Asia yang ada di sana auto marah pada si Emi. Asia yang diminta untuk menyelidiki restoran itu akhirnya malah sibuk bertengkar dengan si Emi. Namun Emilia bisa menenangkan Asia dengan berkata akan membantunya menyelidiki restoran baru itu. Emi akhirnya mengantri makanan karena Mao ingin tahu menu apa yang dijual oleh saingan McDonald tersebut sampai bisa seramai itu. Setelahnya Asia pun menyampaikan hasil penyelidikannya pada Mao yang katanya restoran baru itu bisa menang karena menggunakan kupon gratis yang mereka bagikan sebagai bonus grand opening. Setelah Asia pergi, Mao mengikuti cara saingannya dengan menggunakan kupon walau hasilnya restoran mereka tetap aja sepi. Walau begitu, Mao nggak menyerah dan lalu memanggil Pak Tua bernama Watanabe untuk membeli sebuah pohon yang kemudian mereka hias untuk menarik para pelanggan. Yang hebatnya dengan dekorasi baru tersebut, pelanggan benar-benar langsung memadati McDonald. Setelah Chisaki kembali, ia memuji pekerjaan Mao dan lalu menugaskannya membantu penjualan McDonald yang ada di sebuah taman bermain yang berada di kota Fushima. Malam harinya, Urushihara mencari tahu tentang kota Fushima yang katanya di sana ada wahana rumah hantu paling mengerikan dan dengan begitu, para iblis bisa pergi ke sana untuk menyerap ketakutan dari para pengunjung untuk dijadikan kekuatan mereka sendiri. Tanpa mereka sadari, Suzuno ternyata mendengar perbincangan para iblis itu dari kamar sebelah. Di sisi lain, Chiho yang tahu Mao dikirim ke Fushima ingin ikut ke sana dan mengajak Emi untuk pergi bersama. Keesokan harinya, saat Mao mulai bekerja di McDonald cabang Fushima, Chiho ternyata udah ada di taman bermain kota Fushima juga bersama Emi yang ternyata mengajak Suzuno bersamanya. Saat jam makan siang, ketiganya pun pergi ke McDonald dan bertemu dengan si Mao. Setelah makan, Emi dan yang lainnya pun mencoba wahana rumah hantu Fushima di mana saat masuk Chiho langsung melihat hantu dan berlari meninggalkan teman-temannya. Setelahnya, saat sedang mencari Chiho, Emi dan Suzuno bertemu anak kecil yang ternyata adalah salah satu hantu di sana, membuat kedua pendekar ente Isla ketakutan dan merasa nggak punya harga diri lagi. Setelah itu, buaya-buaya yang ada di taman reptil di sana nggak sengaja terlepas dan menuju kolam renang yang dipadati pengunjung, membuat mereka semua ketakutan. Namun Mao dengan berani malah menghampiri buaya-buaya tersebut. Dengan kekuatannya, Mao membuat buaya-buaya itu menuruti perintahnya, di mana hal itu dilihat oleh Suzuno yang merasa heran karena sang Raja Iblis menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Hingga saat keesokan harinya, Mao bilang pada Urushihara kalau dirinya udah menghabiskan semua kekuatan sihir yang dikumpulkannya di Fushima. Setelahnya, kita akan ditunjukkan masa lalu Suzuno yang saat itu masih bekerja sebagai pasukan bayangan untuk gereja suci di ente Isla. Hari itu ia ditugaskan menghabisi orang-orang yang menyebut diri mereka pasukan sekutu. Yang parahnya walau sama-sama bertugas melindungi umat manusia dari serangan Mao, pasukan sekutu ini sangatlah licik karena sewaktu Lucifer menghancurkan sebuah desa mereka nggak membantu gereja suci berperang. Bahkan pura-pura nggak mendengar kabar itu. Karena itu Suzuno pun akhirnya ditugaskan untuk menghabisi orang-orang tersebut. Setelah misinya sukses, Suzuno pun menemui Orba yang katanya pasukan sekutu marah pada gereja suci karena pihak gereja menolak bergabung dengan pasukan itu. Jadi guys, walau sama-sama memerangi Mao, pasukan sekutu dan gereja suci berjuang sendiri-sendiri dan gak bersatu menjadi satu kelompok ya. Berpindah pada Mao dan kawan-kawan yang di kamarnya menerima banyak kiriman barang dari pemilik kontrakan yang saat itu sedang berlibur di Hawaii, di mana mereka semua diminta menjual barang-barang tersebut pada bazar yang akan diadakan di tengah kota. Dan karena barangnya terlalu banyak, Mao pun meminta bantuan para gadis untuk menjual barang-barang tersebut.
Malam harinya mereka pun langsung menggelar dagangan di mana nggak lama mau menyerahkan penjualan pada para gadis sementara ia harus bekerja. Setelah selesai berjualan, Suzuno ditemui seorang pria yang bertanya kenapa Suzuno belum juga menghabisi sang Raja Iblis. Emi dan Chiho lalu datang, namun sayang pria misterius tadi udah nggak berada di sana. Suzuno nggak pakai basa-basi langsung meminta Chiho agar menjauhi sang Raja Iblis dan berkata jika pria itu harus dihabisi secepatnya. Suzuno lalu membahas alasan kenapa McGonagall bisa tiba-tiba ramai saat mau menghias pohonnya, yang ternyata sebenarnya mau menggunakan sihirnya untuk membuat orang-orang itu menurutinya, yang Suzuno bilang itu sangat bahaya jika mau menggunakan kekuatan tersebut dengan tujuan lain. Kejamnya, karena Chiho nggak mau melupakan Mao, Suzuno berniat menghapus ingatan gadis itu secara paksa. Pertengkaran auto terjadi antara Suzuno dan Chiho yang parahnya Suzuno bilang Mao cuma berpura-pura baik untuk mengambil hati orang-orang di sekelilingnya. Namun Chiho menjawab jika Mao jahat, kenapa ia sampai repot-repot memperbaiki kota waktu Lucifer dan Orba menyerang. Emi lalu masuk di tengah pertengkaran keduanya, di mana di sini Emi lebih berpihak pada Chiho yang tentu membuat Suzuno kecewa dan pergi meninggalkan keduanya. Setelah Suzuno pergi, keduanya tiba-tiba diserang oleh si pria bertopeng, membuat pertarungan babak kedua antara Emi dan pria itu pun terjadi di sana. Nggak lama, pria itu pun membuka topengnya dan ia ternyata adalah si Mitsuki. Kekuatan mata Mitsuki bisa membuat pedang Emi mengecil yang katanya kekuatan itu bisa menetralkan segala energi suci. Hingga ia pun kemudian membuka jubahnya dan terlihat kalau si Mitsuki memiliki sayap berwarna putih. Mitsuki yang ternyata mengincar pedang suci milik si Emi berhasil membuat gadis itu terhempas. Sementara di sisi lain Suzuno kembali datang dan malah membuat si Chiho nggak sadarkan diri. Berpindah pada Mao yang saat itu ditelepon oleh ibu Chiho karena katanya Chiho belum pulang ke rumah sampai larut malam. Mao pun menelepon Urushihara untuk menanyakan apa Chiho ada di kontrakan. Namun tentu Chiho nggak ada di sana dan Urushihara malah memberitahu hasil penyelidikannya yang katanya nama Sarue Mitsuki nggak ada di daftar pegawai restoran saingan McGonagall. Pintarnya karena Emi selalu memata-matai mereka, Urushihara ternyata membalasnya dengan menaruh pelacak di tas si Emi secara diam-diam. Yang hal itu ternyata sangat berguna untuk tahu di mana keberadaan Emi saat ini. Yang katanya sinyal pelacaknya sedang bergerak ke arah alun-alun kota. Scene lalu berpindah pada Asia yang dirawat di sebuah rumah sakit hingga nggak diduga si Orba yang selama ini menghilang ternyata ada di sana juga. Saat Asia sedang berjalan-jalan sendirian, ia melihat ada seorang petugas polisi tergeletak di sana, yang tentu itu adalah ulah Orba yang kemudian menyerang Asia dari belakang. Orba mengambil tanda pengenal Asia hingga akhirnya ia tahu di mana Mao tinggal selama ini. Beralih pada Emi yang sedang disiksa Mitsuki di atap sebuah gedung karena Mitsuki ingin si Emi menyerahkan pedang sucinya yang bernama Better Half. Di mana Mitsuki berkata pedang suci itu nggak pantas dimiliki oleh seorang manusia. Sementara Mao yang buru-buru pergi ke sana malah menabrak penghalang yang dibuat oleh si Mitsuki. Balik lagi ke Mitsuki yang terus aja menyiksa si Emilia. Nggak lama ia bisa tahu kalau Mao udah tiba di sana dan meminta Suzuno untuk melenyapkannya. Di sisi lain, Mao dengan mudah menyingkirkan penghalang buatan Mitsuki walau nggak diduga Suzuno lalu datang dan langsung menyerang dari udara. Kocaknya pertarungan sempat terhenti karena Mao nggak mau merusak seragamnya dan memilih bertarung dengan menggunakan kaos dalamnya aja. Suzuno pun kembali menyerang sampai membuat baju dalam Mao terlepas hingga setelahnya Mao berkata selama ini ia membiarkan Suzuno hidup dengan mereka. Di mana ternyata ia dan para iblis sudah tahu sejak awal kalau Suzuno berasal dari gereja suci dengan mencium aromanya aja. Mao bilang ia kecewa karena Suzuno nggak ada bedanya dengan si Orba, membuat Suzuno marah dan kembali menyerang Mao sampai mengenai sang Raja Iblis dengan sangat telak. Karena Mao bilang ia udah kehabisan kekuatan untuk menghancurkan penghalang tadi. Di sini Suzuno terlihat bimbang dan akhirnya malah memilih memberitahu rahasia si Mitsuki yang merupakan malaikat besar dengan nama asli Sariel. Yang Suzuno bilang Sariel akan lebih kuat jika semakin dekat dengan bulan. Dan memperingatkan Mao jika sang Raja Iblis nggak bisa mengalahkannya dengan keadaannya sekarang. Namun Mao nggak peduli akan hal itu dan tetap berniat menolong teman-temannya. Berpindah pada Urushihara yang saat itu didatangi si Orba di mana Orba datang ke sana untuk kembali membuat sang Lucifer membantunya. Balik lagi pada Mao yang akhirnya tiba di atap gedung. Melihat itu Sariel pun langsung menyerang Mao habis-habisan. Bersamaan dengan itu, Orba udah berada di atap gedung lain dan meminum ramuan milik si Emi untuk memulihkan kekuatannya. Dengan sihirnya, si Orba bisa membuat jarak bulan jadi lebih dekat yang tentu itu membuat kekuatan Sariel semakin melimpah. Tapi ternyata cara Orba membantu Sariel salah besar karena secara nggak sengaja ia juga membuat semua penduduk panik melihat bulan mendekat ke bumi.
Dan karena hal tersebut, para iblis pun bisa mendapatkan kekuatan mereka kembali. Suzuno lalu datang untuk menjaga Chiho dan juga si Emi. Ia juga lalu bilang kalau Sariel hanyalah seorang malaikat yang membawa keadilan dan kedamaian palsu. Karena itu Suzuno lebih memilih untuk melawannya. Balik lagi ke Orba yang sangat yakin jika Sariel bisa mengalahkan Mao dengan bulan yang sedekat itu. Namun Urushihara lalu memberitahu jika itu adalah bagian dari rencananya untuk membantu Mao dan Emi, membuat si Orba marah. Namun ia bukanlah lawan dari sang Lucifer yang udah mendapatkan kekuatannya kembali. Karena Orba udah kalah, bulan pun kembali menjauh. Sementara di sisi lain, pertarungan dahsyat Sariel melawan Mao udah dimulai, di mana Mao dengan kekuatan penuhnya berhasil membuat Sariel kewalahan. Liciknya, Sariel mencoba menyandra si Chiho, namun ia malah dihajar habis-habisan. Karena ternyata itu nggak lain adalah Mao yang bisa menyamar menjadi Chiho. Seramnya, Mao kemudian menunjukkan pedang iblisnya dan menyerang Sariel sampai pria itu berhasil dibuat nggak sadarkan diri. Hingga nggak lama Asia datang, namun ia malah dimarahi oleh Mao karena terlambat membantunya. Setelahnya, karena udah mendapatkan kekuatannya kembali, Mao berpamitan pada Chiho untuk pulang ke Ente Isla dan kemudian pergi dari hadapan Chiho. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi, guys. Sesampainya di Megronal, Chiho menceritakan mimpinya tersebut, tapi Mao bilang ia nggak mungkin bisa kembali ke Ente Isla untuk saat ini. Karena Mao udah menghabiskan semua kekuatannya untuk memperbaiki kota, juga melempar kembali Sariel ke Ente Isla dengan portal buatannya. Anehnya, Sariel malah ada di lemari pendingin restoran Megronal karena katanya sihir Mao masih terhubung dengan dekorasi pohon yang pernah ia buat. Jadi saat Mao membuat portal itu secara otomatis mengarah ke sana. Berpindah pada Emi yang bermimpi jika Mao kembali menjadi jahat dan mencoba menguasai Jepang. Sambil kepikiran oleh mimpinya tadi, Emi hari itu kembali mengunjungi kontrakan si Mao. Hingga nggak lama, Asia juga datang dan langsung meminta izin pada Mao yang katanya dirinya ingin pergi berlibur. Namun para iblis merahasiakan liburan apa yang Asia maksud sampai-sampai hal itu nggak boleh didengar oleh para gadis. Emi yang penasaran menelepon Emeralda untuk mengawasi Ente Isla karena ia takut para iblis pulang kampung ke sana. Saat memata-matai kontrakan Mao, Emi melihat para pengantar paket yang menurunkan banyak sekali barang mencurigakan. Ia pun kembali menghubungi Emeralda yang katanya di Ente Isla nggak ada kejadian aneh akhir-akhir ini. Di sisi lain, nggak seperti biasanya, hari itu Mao meminta Chisaki mengatur ulang jadwalnya dengan meminta libur pada esok harinya. Membuat Chiho juga curiga dan lalu menemui Mao untuk bertanya apa sang raja benar-benar akan kembali ke Ente Isla. Mao bilang ia benar-benar nggak bisa kembali ke Ente Isla karena kehabisan kekuatan, namun ia juga nggak bisa mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saking penasarannya, Emi dan Chiho pun bekerja sama untuk membuntuti Mao pada keesokan harinya. Mereka pun mengikuti kemana sang raja pergi. Mao ternyata masuk ke dalam sebuah proyek bangunan dan terlihat bekerja di tempat itu. Hingga akhirnya karena udah ketahuan oleh Emi dan Chiho, Mao jujur kalau ia perlu kerja tambahan untuk membayar tagihan 2 alat pelacak yang dibeli Urushihara untuk memata-matai Emi dan juga Suzuno. Mendengar itu, Emi jadi marah dan mencoba menghancurkan alat pelacaknya, namun Mao bisa mencegahnya karena katanya berkat alat itulah nyawa Emi dan Chiho bisa selamat saat ditangkap Sariel. Mao akhirnya membongkar kenapa ia merahasiakan ini dari Chiho, karena kalau Chiho tahu alasan sebenarnya, gadis itu pasti akan merasa bersalah dan ingin ikut bertanggung jawab membayar tagihannya, karena alat pelacak itu juga dipakai untuk membantunya. Selain Mao, Asia juga ternyata saat ini bekerja di tempat lain dan arti liburan yang ia maksud adalah libur menjadi penjaga rumah. Emi lalu bertanya, lalu barang-barang yang ia lihat kemarin milik siapa? Yang ternyata Urushihara membuat ulah lagi dengan memesan barang-barang itu tanpa sepengetahuan Mao dan juga Asia. Urushihara ternyata tertipu dan terpaksa membeli barang-barang itu dari seorang pedagang online. Emi berhasil menemukan nomor telepon sang penipu di sebuah perusahaan perdagangan bernama Deluxe Live International Holding, di mana Mao langsung menghubungi orang yang menipu Urushihara, namun si pedagang bilang ia nggak bisa mengambil kembali barang-barang yang udah dikirim. Karena negosiasi melalui ponsel nggak mempan, Mao pun langsung mendatangi perusahaan tersebut bersama Emi. Yang kocaknya si Asia ternyata bekerja di sana dan ia jugalah orang yang udah menerima telepon dari Mao tadi. Karena korbannya merupakan teman-temannya sendiri, si Asia dengan kocak bilang kalau sepertinya ia udah bersalah menipu orang lain. Bahkan ia pun berniat mengundurkan diri hari itu juga.
Gak lama sang direktur muncul yang katanya Urushihara udah menandatangani kontraknya dan setuju dengan isi kontrak tersebut. Walau di sini Urushihara tanda tangan tanpa membacanya dulu. Mereka pun pulang dengan kebingungan karena harus membayar total tagihan sebesar 128.000 yen. Namun Emi punya sebuah ide yang katanya Urushihara belum cukup umur untuk menandatangani kontrak karena di bumi Urushihara memakai tubuh anak berusia 18 tahun. Keesokan harinya mereka pun konsultasi di sebuah lembaga yang katanya anak di bawah umur harus diwakili oleh seorang wali jika ingin membuat perjanjian apapun. Dan karena kontraknya dirasa nggak sah, barang-barang itu pun akhirnya diambil kembali oleh sang penipu. Keesokan harinya Asia marah-marah pada Urushihara karena anak itu cuma bisa menghamburkan uang mereka. Sampai para iblis tersebut nggak punya apa-apa lagi. Nggak lama mau bersiap pergi bekerja dan saat membuka pintu, Emi yang rajin memata-matai para iblis ketahuan hingga pertengkaran auto pecah di antara Mao dan gadis itu. Saat berdebat, Mao merasakan ada hal aneh di rumah kontrakannya, namun karena ia harus segera bekerja, Mao memilih nggak mencari tahu apa yang ia rasakan tadi. Setelah Mao dan Emi pergi, Asia memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk memperbaiki masalah keuangan mereka, sementara Urushihara akan ia ajarkan cara mengurus rumah. Berpindah pada Emi yang ternyata pergi ke kontrakan Suzuno di mana ia juga merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka yang Emi bilang mungkin aja Sariel kembali mengincar pedang sucinya. Namun tebakan Emi ternyata salah karena setelah dikalahkan oleh Mao, si Sariel yang tersadar di McDonald dan melihat kecantikan Chisaki malah sibuk mengejar cinta sang manajer McDonald tersebut. Bahkan untuk menarik perhatian gadis itu, Sariel setiap hari membeli banyak makanan dari McDonald, membuat tubuhnya semakin melebar. Balik lagi ke Asia yang saat itu sedang mengajari Urushihara mencuci, namun sang Lucifer merasakan ada sesuatu di dekat keduanya. Mendengar itu, Asia bilang dalam pengawasannya nggak mungkin ada sesuatu yang bisa menerobos masuk ke markas sang Raja Iblis dan lalu pergi berbelanja meninggalkan Urushihara seorang diri. Saat Urushihara sedang mencuci, makhluk yang selalu mengawasi mereka pun akhirnya muncul bersamaan dengan Mao yang udah pulang bekerja. Yang kocaknya makhluk itu ternyata hanya seekor kecoa, bahkan yang konyol Suzuno sampai mengeluarkan senjatanya untuk memusnahkan kecoa terbang tersebut. Mereka semua lalu keluar dari dalam kontrakan hingga nggak diduga sebuah gerbang tiba-tiba muncul dan mengeluarkan apel besar dari dunia iblis. Anehnya apel itu kemudian mengeluarkan dua lengan sampai nggak lama buah itu pun berubah menjadi seorang anak perempuan. Anak itu pun langsung diajak ke dalam kontrakan para iblis dan mengenalkan dirinya yang bernama Alas Ramus, yang katanya gadis itu merupakan anak dari Satan yang nggak lain adalah si Mao. Bahkan lebih anehnya, ia juga mengaku jika Emilia adalah ibunya. Alas Ramus auto menangis saat Mao bilang jika ia dan Emi bukanlah orang tuanya. Karena hal itu, mereka semua menebak kalau ada orang yang dengan sengaja mengirim Alas Ramus ke tempat itu, walau belum tahu siapa orangnya dan dengan tujuan apa. Walau begitu, mereka semua kemudian memutuskan dengan siapa Alas Ramus akan tinggal, sampai sang raja mengatakan jika Alas Ramus akan tinggal bersama para iblis. Keesokan harinya, Chiho kembali datang sambil membawa keperluan untuk si Alas Ramus. Sampai di sore harinya dengan diantar Suzuno, Chiho pun membawa Alas Ramus ke tempat kerja si Mao. Yang tentu itu membuat masalah baru karena Chisaki dan para pegawai akhirnya tahu kalau Mao udah punya seorang anak. Chisaki lalu menggendong Alas Ramus membuat keadaan makin rumit karena Sariel mengira itu adalah anak dari gadis yang dicintainya. Namun dari sana Suzuno akhirnya tahu kalau Sariel bukanlah orang yang udah mengirim si Alas Ramus. Setelahnya, Chisaki menasehati Chiho dan Mao yang katanya apa kata orang lain kalau melihat sepasang anak muda membawa bayi dan mengurusnya bersama. Hingga kemudian Chisaki yang baik mengizinkan Mao pulang agar bisa mengurus si Alas Ramus. Bahkan setelahnya ia memberikan beberapa tiket masuk ke taman bermain untuk Mao. Berpindah pada Emi yang saat itu dihubungi oleh Emeralda di mana Emi langsung menanyakan tentang Alas Ramus, namun Emeralda juga nggak tahu dari mana anak itu berasal. Waktu pun terus berlalu di mana Mao terus mengurusi Alas Ramus seperti orang tuanya sendiri. Hingga pada suatu hari saat akan pergi ke taman bermain tanpa sadar ada seorang gadis yang sedang memperhatikan keduanya. Nggak hanya si gadis misterius, Asia dan Chiho ternyata juga membuntuti Mao secara diam-diam karena keduanya ingin tahu keadaan Mao dan Alas Ramus yang pergi ke taman bermain bersama si Emi juga. Nggak hanya mereka, nggak lama Rika juga datang karena udah mendengar kabar kalau sahabatnya Emi punya seorang anak bersama Mao. Hingga Shin berpindah ke Ente Isla di mana saat itu ada seorang pria dan beberapa prajurit yang memasuki gerbang untuk menuju ke dunia manusia.
Balik lagi ke Mao yang terlihat seperti pasangan muda bahagia bersama Emi dan juga anak mereka. Setelah beberapa lama mengitari taman bermain, Alas Ramus ingin menonton penampilan panggung para Power Ranger di sebuah wahana. Saat pertunjukan dimulai dan melihat adegan pertarungan antara para Ranger melawan monster, tiba-tiba Alas Ramus mengoceh yang katanya semuanya jatuh dari pohon dan mama membawaku kabur. Hingga karena hal itu, dahi Alas Ramus pun tiba-tiba mengeluarkan sebuah tanda. Setelah mengeluarkan tanda tadi, Alas Ramus pun jadi nggak sadarkan diri sampai si gadis misterius kemudian menemui Emi yang sedang menjaga anak kecil tersebut. Cincin sang gadis misterius lalu mengeluarkan sebuah cahaya yang auto bisa membuat Alas Ramus kembali tersadar. Ia ternyata mengenali Alas Ramus yang katanya dirinya bukanlah musuh untuk Emi maupun anak itu. Dan sebelum pergi, ia memperingatkan jika tanda di dahi Alas Ramus yang disebut kepingan Yesod pasti udah berhasil dilacak oleh para pasukan surgawi. Nggak lama maupun datang, yang anehnya gadis itu tiba-tiba aja menghilang. Setelahnya, keluarga bahagia ini pun menaiki sebuah wahana di mana di sana Emi curiga jika sebenarnya Mao tahu tentang kebenaran si Alas Ramus. Sampai ia menceritakan masalah wanita tadi yang memperingatkannya pada pasukan surgawi. Bener aja, Mao ternyata tahu sesuatu mengenai Alas Ramus. Hingga ia bercerita dulu sebelum dirinya menjabat jadi Raja Iblis dan masih seorang goblin biasa, dunia iblis merupakan tempat penuh kekerasan yang bahkan iblis-iblis itu dengan kejam menghabisi satu sama lain. Yang menyedihkannya, orang tua Mao juga katanya tewas di zaman itu. Mao yang terluka parah tiba-tiba didatangi seorang angel yang kemudian merawat sang iblis dengan tulus, membuat Mao bertanya kenapa wanita itu menyelamatkan dirinya. Yang katanya wanita itu baru pertama kalinya melihat seorang iblis menangis, membuatnya merasa kasihan pada si Mao. Mao juga memberitahu saat wanita itu pergi, ia meninggalkan tanda yang sama seperti yang ada di dahi Alas Ramus. Tanda yang Mao dapatkan ternyata adalah sebuah bibit di mana sebelum pergi wanita itu meminta agar Mao menanam bibit itu dan menjaganya. Dan dari sana juga Mao sebenarnya tahu kalau Alas Ramus merupakan bibit yang dulu ia tanam di dunia iblis. Tanpa mereka tahu, para prajurit surgawi saat itu udah berada di depan kontrakan si Mao. Balik lagi pada Mao yang tahu-tahu dihubungi Urushihara sementara Emi dihubungi oleh Suzuno secara bersamaan. Yang ternyata keduanya sedang dikelilingi oleh para pasukan surgawi. Mao dan Emi pun akhirnya berlari dengan cepat sampai ke sana. Hingga orang yang memimpin pasukan surgawi itu pun mengenalkan namanya yang adalah Gabriel. Di mana ia langsung meminta si Alas Ramus dan pedang milik Emi dikembalikan. Alas Ramus terlihat sangat membenci Gabriel yang katanya udah mengambil teman-temannya. Hingga nggak lama Gabriel pun menyerang Mao yang menolak menyerahkan si Alas Ramus. Dengan berani, Mao tetap menolak permintaan Gabriel walau pria itu bilang walau Mao udah kembali mendapatkan kekuatannya, ia bukanlah lawan sepadan untuk si Gabriel. Mengejutkannya, saat Mao akan diserang lagi, Chiho datang untuk melindungi sang Raja Iblis. Sambil menangis, Chiho memohon pada Gabriel agar nggak membawa Alas Ramus. Hingga nggak diduga, Gabriel yang merasa nggak tega pada Chiho memberikan waktu 1 hari lagi untuk Mao dan juga Emi. Setelah Gabriel pergi, Mao mengadakan rapat yang katanya ia akan melawan Gabriel walau harus perang besar-besaran dengan pria itu. Karena tentu sang raja nggak ingin menyerahkan si Alas Ramus. Setelahnya dijelaskan jika Alas Ramus sebenarnya adalah salah satu bagian dari pohon Sephiroth yang berada di surga yang katanya mencakup elemen dunia. Di mana Alas Ramus adalah salah satu bagian dari pohon Sephiroth yang disebut Yesod, yang tugasnya mengatur dunia spiritual dengan Gabriel sebagai malaikat penjaganya. Untuk menghadapi Gabriel bersama-sama di esok hari, malam itu Emi terpaksa menginap di kontrakan Mao, sementara Asia dan Urushihara menginap di kontrakan Suzuno. Keesokan paginya saat Emi terbangun secara mengejutkan, Gabriel tahu-tahu udah berada di dalam kamar itu juga. Emi pun auto menodongkan senjatanya hingga nggak lama Mao terbangun dan setelahnya Gabriel pun mulai bercerita yang katanya Yesod yang ia jaga sebelumnya telah dicuri oleh seseorang yang kacaunya pencuri itu udah membuat Yesod menjadi beberapa kepingan dan menyebarkannya. Dimana di sini akhirnya terbongkar selain Alas Ramus, pedang suci milik Emi juga terbuat dari Yesod. Mengejutkannya, Mao lalu bersujud di hadapan Gabriel sambil berkata ia rela memberikan kepalanya asal Gabriel nggak membawa si Alas Ramus. Namun Gabriel langsung mencekik sang raja bahkan tanpa menyentuhnya, membuat Alas Ramus mencoba melindungi sang ayah. Nggak diduga, Alas Ramus lalu menerjang tubuh Gabriel dengan kekuatannya sampai membawa pria itu terbang ke udara. Emi pun auto mengejar si Alas Ramus yang saat itu masih terus menyerang Gabriel. Gabriel yang terdesak kemudian mengeluarkan pedang sucinya. Emi mencoba membantu, namun ternyata pedang suci milik Gabriel lebih kuat dari pedang milik gadis itu.
Sementara itu, di sisi lain Mao dan yang lainnya dihadang oleh anak buah si Gabriel. Namun hebatnya dengan kata-katanya aja Lucifer bisa membuat keempat prajurit itu terdiam. Karena ternyata sebelum jadi seorang iblis, Lucifer dulunya adalah seorang malaikat agung guys. Setelahnya, Suzuno membawa Mao terbang dan saat udah mendekati tempat Emi berada, Suzuno pun langsung melempar tubuh si Mao sampai menabrak tubuh Gabriel. Mao berhasil dijatuhkan, beruntung alas Ramus bisa menyelamatkan sang raja dengan kekuatannya. Sementara Emi yang bisa membuat pedangnya utuh kembali sibuk menghadapi Gabriel di udara. Bahkan hebatnya, kali ini ia berhasil membuat pedang Gabriel patah dan juga menggores wajah pria itu. Karena hal itu, Gabriel pun akhirnya memutuskan untuk mundur, sementara Mao yang berada di bawah nggak melihat keberadaan alas Ramus dan mengira jika anak itu udah berhasil ditangkap oleh si Gabriel. Keesokan harinya, Emi akhirnya jujur pada Chiho jika alas Ramus nggak ditangkap oleh Gabriel, melainkan bersatu dengan pedang sucinya. Makanya di pertarungan kemarin, pedang Emi yang udah patah bisa utuh kembali guys. By the way, alas Ramus ini bisa bersatu dengan pedang suci karena ia dan pedang si Emi sama-sama terbuat dari Yesod ya guys. Emi lalu berkata pada Chiho alasan kenapa ia nggak jujur pada Mao kalau alas Ramus ada di tangannya, yang katanya agar sang Raja Iblis tahu rasa sakit atas kehilangan sesuatu yang berharga. Setelah itu, Emi dan Chiho pun menemui Mao yang masih bersedih karena mengira udah kehilangan si alas Ramus dan kemudian kembali memunculkan si gadis kecil di hadapan sang Raja Iblis. Keesokan harinya di McDonald, Chisaki memberitahu semua pegawai kalau McDonald akan ditutup sementara karena restoran itu harus direnovasi dan membutuhkan waktu selama beberapa minggu. Kacaunya saat pulang ke kontrakan, Mao juga mendapat kabar kalau kontrakan itu juga akan direnovasi dan mengharuskan semua penghuninya mengungsi selama beberapa minggu juga. Mao kebingungan karena tentu ia nggak punya uang untuk mencari tempat tinggal sementara. Namun si ibu kos ternyata meninggalkan sebuah kaset video dan saat kaset itu diputar di rumah Chiho, si ibu kos berkata kalau Mao sementara waktu bisa pindah ke kota pesisir yang bernama kota Chouxi untuk membantu saudaranya yang menjalankan bisnis penginapan di sana. Di mana selain bekerja, Mao juga akan diberikan tempat tinggal di penginapan itu. Keesokan harinya nggak hanya Mao karena ternyata semua orang termasuk para gadis pun berniat ikut pergi ke Chouxi. Mereka semua pergi menaiki kereta hingga nggak lama tiba di stasiun kota Chouxi. Di sana Chiho mengatakan alasannya ikut ke Chouxi dan mengajak Emi juga Suzuno bersamanya. Karena katanya ia khawatir Gabriel akan kembali datang untuk mengambil si alas Ramus lagi. Nggak lama, rombongan Mao pun dijemput oleh si pemilik penginapan yang bernama Oguro Amane dan langsung dibawa ke penginapan miliknya. Karena di sini yang akan bekerja cuma Mao dan para iblis, ketiganya diberikan satu kamar untuk menginap gratis. Setelahnya, Mao dan kawan-kawan pun langsung diminta membersihkan kafe penginapan yang terlihat udah nggak keurus sama sekali. Hingga mereka semua pun bekerja sama membersihkan kafe tersebut sampai selesai pada sore harinya. Malam harinya selesai membereskan kafe dan saat Mao beserta para iblis sedang beristirahat, kabut tiba-tiba memenuhi seluruh tempat itu. Hingga nggak lama terdengar suara keras dari arah mercusuar sampai Asia melihat bayangan seseorang di balik kabut tebal tersebut. Karena penasaran, ketiga iblis pun auto menghampiri bayangan tadi yang ternyata itu merupakan dua iblis yang berasal dari Ente Isla. Walau sial saat Mao dan kawan-kawan mencoba menanyai mereka kenapa bisa ada di sana, ada sebuah pusaran angin yang menghabisi kedua iblis tersebut. Nggak lama seorang iblis lagi jatuh dari langit di mana Mao dan kawan-kawan mengenali iblis bernama Kamio tersebut. Si angin lagi-lagi berniat menghabisi Kamio, namun beruntung Lucifer bisa melindungi mereka semua hingga selamat kembali ke penginapan. Langit pun kembali cerah setelah pusaran angin itu pergi. Sementara Kamio ternyata nggak mengenali Mao dan kawan-kawan karena ketiganya sedang berada dalam mode manusianya. Yang padahal Kamio ini ternyata adalah menteri sekaligus tangan kanan si Mao yang dulu udah dititipkan kerajaan iblis sebelum terjadi perang besar di Ente Isla. Mao dan kawan-kawan akhirnya memberitahu Kamio siapa sebenarnya mereka, membuat Kamio senang saat mengetahui sang raja bersama dua jenderalnya masih hidup. Walau kemudian Kamio yang ada di bumi kehilangan sihirnya dan berubah dalam bentuk seekor burung kecil. Keesokan harinya para iblis pun mulai bekerja melayani para tamu di kafe milik Amane. Yang kacaunya mereka semua langsung kewalahan di hari pertama karena ternyata kafe itu emang selalu dipadati pengunjung tiap musim panas. Beruntungnya saat Amane dan ketiga iblis udah hampir menyerah, para gadis datang membantu mereka semua. Hari pertama pun akhirnya bisa dilalui dengan lancar berkat bantuan para gadis.
Setelah selesai bekerja, Mao pun menunjukkan si Kamio pada Emi dan yang lainnya. Mao bilang Kamio adalah seorang menteri cerdas yang pandai bernegosiasi, bahkan berkat dia jugalah aliansi para iblis semakin membesar. Mao juga menceritakan kejadian penyerangan semalam dan karena sebelum penyerangan ia mendengar suara dari arah mercusuar, Mao berniat memeriksa mercusuar itu juga. Namun perbincangan mereka terganggu oleh Amane yang datang untuk meminta Mao membersihkan kafenya. Nggak diduga, Kamio merasakan kehadiran Amane dan kemudian memberitahu Mao jika yang udah menyerangnya semalam nggak lain adalah wanita itu. Walau tahu Amane bukanlah orang sembarangan, Mao tetap membantu wanita itu seakan nggak terjadi apa-apa. Hingga kemudian Emi mengirim pesan jika mereka akan berkumpul di depan mercusuar nanti malam tanpa sepengetahuan si Amane. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Mao, Asia, dan Urushihara pun datang ke mercusuar untuk menemui si Emi. Emi meminta Kamio menceritakan apa yang sebenarnya udah terjadi di kerajaan iblis saat Mao nggak ada, di mana katanya beberapa hari yang lalu datang seorang manusia menghasut para iblis dengan bilang siapapun di antara mereka yang bisa mendapatkan pedang suci, maka iblis itu bisa menguasai dunia iblis, dunia manusia, dan dunia surgawi di Ente Isla. Yang tentu banyak dari para iblis garis keras terhasut dan ingin berkuasa karena mereka nggak tahu kalau Mao ternyata masih hidup di bumi. Perpecahan pun terjadi antara para iblis dan terbagi menjadi dua kubu, di mana selama ini Kamio lah yang mati-matian mengatur dua kubu itu agar nggak bentrok, dan si penghasut itu ternyata nggak lain adalah si Orba. Asia lalu bertanya siapakah iblis yang saat ini memimpin kubu garis keras yang Kamio bilang ia adalah iblis bernama Barbarika yang nggak lain adalah anak buah dari Malakoda, salah satu jenderal iblis si Mao. Yang kabarnya kubu garis keras udah mulai bergerak dan mengincar pedang suci milik Emi yang berada di Jepang. Sebenarnya Kamio datang untuk mengamankan pedang itu lebih dulu dari para iblis garis keras. Namun ia malah bertemu dengan Amane yang punya kekuatan untuk menjatuhkan para iblis. Karena serangan akan datang sebentar lagi, Emi bilang ia akan membantu menghadapi para iblis karena salahnya juga membuat perang di Ente Isla berpindah ke bumi. Nggak lama muncul sebuah gerbang yang membawa banyak iblis garis keras ke tempat itu. Emi langsung meminum ramuannya dan bersiap menghadapi mereka semua bersama si Alas Ramus. Sementara Mao dan kawan-kawan harus mengambil pedang yang udah dibawa Kamio dan harus menggenggam pedang itu jika kekuatan mereka ingin kembali. Walau bodohnya si Kamio lupa membawa pedang itu ke sana. Nggak diduga Amane datang dan membawakan pedangnya untuk Mao. Setelah memberikan pedangnya, Amane lalu menemui Chiho dan Suzuno dan berkata kali ini ia cuma akan menonton aja apa yang akan dilakukan Mao juga si Emi untuk menebus rasa tanggung jawab mereka atas apa yang udah terjadi di bumi. Amane pun lalu menunjukkan kekuatannya di mana katanya ia berasal dari klan Oguro yang bahkan kekuatannya bisa dengan mudah menghempaskan semua iblis itu sendirian. Scene lalu berpindah pada Emi yang udah memulai pertarungan melawan para iblis di udara. Iblis bernama Chiriato yang memimpin penyerangan pun lalu muncul dan memegang pecahan Yesod hingga pecahan itu bisa mendeteksi jika yang dipegang Emi merupakan pedang suci yang sedang mereka cari. Melihat itu, Emi pun bersiap menggunakan kekuatan penuhnya dan langsung menebas kuku panjang si Chiriato. Gak lama, Mao, Asia, dan Urushihara yang udah mendapatkan kekuatan penuh mereka pun datang. Kamio juga menyusul dan mengingatkan para iblis jika yang berdiri di depan mereka nggak lain adalah sang raja. Membuat Chiriato dan semua iblis terkejut saat mengetahui sang raja iblis ternyata masih hidup di dunia itu. Mao auto memarahi Chiriato dengan berkata selain Kamio ia nggak mengizinkan siapapun untuk memimpin para iblis. Namun Chiriato bilang sebenarnya mereka cuma ingin mengamankan pedang suci agar nggak jatuh ke tangan iblis yang salah. Dan selama ini tuan mereka si Barbarika cuma berpura-pura jatuh dalam perkataan Orba agar kubu mereka lah yang mendapatkan pedang sucinya. Chiriato pun lalu memberikan pecahan Yesodnya pada Emi di mana kristal itu bisa menuntun mereka semua ke tempat pedang suci berada. Mao kemudian meminta Chiriato menyampaikan pesan ke dunia iblis jika dirinya masih hidup dan saat ini udah berhasil menguasai pedang suci di bumi agar nggak ada lagi iblis lain yang mengincar pedang sucinya. Hingga akhirnya Kamio memimpin semua iblis itu pulang kembali ke Ente Isla. Setelah kesalahpahaman selesai, para iblis dan Emi pun bekerja sama menyatukan kekuatan mereka untuk menutup gerbang. Walau sesudah melakukannya, keempat orang itu auto kehabisan kekuatan mereka. Waktu pun terus berlalu hingga tiba hari terakhir untuk Mao dan kawan-kawan bekerja di tempat si Amane. Di sana Amane baru jujur jika ia adalah penjaga dari tempat itu yang merupakan salah satu tempat suci dan tempat para arwah berkumpul setiap tahunnya, yang sebenarnya para pengunjung yang mereka layani sebelumnya merupakan arwah dari orang-orang yang udah tiada.
Amane pun lalu menggunakan kekuatannya untuk mengirim Mao dan kawan-kawan ke pantai yang sebenarnya karena ternyata kafe tempat mereka bekerja selama ini berada di dunia lain, amigos. Beberapa amplop berisi uang lalu terjatuh dari langit sebagai imbalan atas bantuan Mao dan kawan-kawan membantu Amane melayani para roh. Keesokan harinya, Mao dan kawan-kawan akhirnya kembali ke kontrakan mereka yang udah selesai diperbaiki. Walau Urushihara bilang McGonagall belum selesai dan Mao harus cari kerjaan lain untuk sementara waktu. Nggak lama, Chiho datang dan menawari Mao kerja sambilan di sebuah daerah bernama Nagano. Dengan diantar ibu Chiho, para iblis pun langsung menuju Nagano, di mana para iblis diminta mengurus ladang keluarga mereka karena katanya para pekerja kabur ketakutan setelah nenek Chiho diserang oleh babi hutan di ladang tersebut. Mereka semua akhirnya tiba di rumah keluarga Chiho dan disambut oleh tante gadis itu yang bernama Yumiko. Nggak hanya tante, semuanya juga dijamu oleh keluarga Chiho yang lain termasuk nenek Chiho yang tadi katanya diserang oleh seekor babi hutan. Setelahnya, para iblis pun langsung diantar oleh sepupu si Chiho menuju ladang keluarga mereka, yang ternyata keluarga Chiho punya ladang yang sangat luas, amigos. Saking luasnya, setelah bekerja, para iblis terlihat nggak sadarkan diri karena kelelahan. Hingga nggak lama, Chiho dan ibunya datang karena katanya sepupu laki-laki Chiho mengajak mereka semua menuju pemandian air panas. Nggak diduga, sesampainya di pemandian, Alas Ramus ternyata ada di sana karena ia datang bersama Emi dan juga Suzuno. Yang Emi bilang ia dan Suzuno mendengar kalau ada pemandian air panas baru di sebuah hotel daerah Nagano. Dan nggak sengaja malah bertemu Mao dan kawan-kawan di sana. Karena udah terlanjur bertemu, Emi meminta pada sepupu Chiho untuk mempekerjakan ia dan Suzuno juga di ladang keluarga mereka. Keesokan harinya, Mao dan Asia diminta nenek Chiho mengantar keponakan gadis itu yang bernama Hitoshi ke ladang tempat ibunya bekerja. Alas Ramus juga ikut bersama mereka di mana Emi ternyata ada di ladang dan sedang membantu sepupu si Chiho. Nggak lama, sepupu si Chiho meminta mereka semua untuk tenang dan menunduk karena ia melihat seekor beruang sedang berada di ladang keluarga mereka. Mereka pun mengendap-endap untuk kabur dari sang beruang, namun sial Hitoshi malah menangis yang auto membuat beruang itu mengamuk. Melihat itu, Mao memerintahkan Asia mengevakuasi semua orang sementara ia dan Emi yang akan menghadapi si beruang. Lebih sialnya lagi, nggak lama lewat sebuah mobil yang membuat beruang itu terkejut dan langsung menyerang, walau serangannya masih bisa ditahan oleh si Emi yang kemudian dibanting oleh gadis itu. Berita pertarungan itu entah bagaimana bisa tersebar di internet dan rumah keluarga Chiho pun auto didatangi wartawan yang ingin mewawancarai si Emi. Nggak lama, sepupu Chiho datang dan berterima kasih pada Emi karena udah melindungi istri dan juga anaknya. Malam harinya saat Mao dan paman Chiho baru pulang dari ladang, ada seorang pria yang bertamu dan sedang berbincang dengan Yumiko. Orang itu mengabarkan jika akhir-akhir ini banyak buah dan sayur warga yang udah dicuri oleh seseorang. Mendengar berita tersebut, Mao dan kawan-kawan yang khawatir jika ladang keluarga Chiho akan jadi target selanjutnya dari para pencuri bermaksud mengadakan patroli malam di sana. Di sini Mao curiga jika para pencuri adalah orang-orang yang menaiki mobil yang mengejutkan si beruang siang hari tadi. Bahkan Mao juga curiga jika mereka jugalah yang udah menyebarkan berita pertarungan Emi melawan sang beruang dengan tujuan keluarga Chiho sibuk meladeni para wartawan dan nggak pergi ke ladang. Karena hal tersebut, Mao memerintahkan Suzuno dan Emi memeriksa ladang malam hari itu dari udara, walau Emi bilang akan sulit melakukan pengintaian dari udara pada malam hari. Terlebih mereka belum hafal ladang mana aja yang merupakan milik keluarga Chiho. Nggak diduga, nenek Chiho ternyata mendengar perbincangan mereka dan dari perkataan Mao tadi ia akhirnya tahu kalau Mao dan teman-temannya bukanlah manusia biasa. Walau begitu, nenek Chiho bilang ia akan menjaga rahasia tersebut bahkan berterima kasih jika Mao dan kawan-kawan mau melindungi keluarganya. Untuk membantu tim Mao, nenek Chiho pun menggambarkan sebuah peta agar tim Mao tahu rute mana aja yang harus mereka awasi. Urushihara yang melihat peta itu lalu menyarankan agar teman-temannya fokus pada satu tempat aja karena tempat itu punya sesuatu yang lebih berharga dibandingkan buah dan sayur. Di mana yang dimaksud Urushihara adalah panel surya penghasil energi listrik milik keluarga Chiho yang selama ini membantu produksi ladang mereka jadi lebih baik. Mao berpasangan dengan Suzuno di kebun hingga nggak lama mobil hitam tadi siang melewati tempat itu. Mao auto melapor pada tim Emi yang berjaga di panel surya dan bener aja karena nggak lama mobil hitam itu pun berhenti di sana. 3 orang lalu turun untuk mengambil panel suryanya, namun Asia bisa menjatuhkan salah satu pencuri. Sementara sisanya berhasil melarikan diri dan auto dikejar oleh si Emi. Saat sedang melaju kencang, Suzuno tiba-tiba muncul mengagetkan ketiga pencuri yang tersisa. Dengan kekuatannya, Suzuno mengangkat mobil itu, sementara Emi datang dari atap.
Seorang dari mereka masih bisa melarikan diri, namun kali ini giliran Mao yang berhasil mencegat pria itu. Mao yang sangat marah pun bisa kembali dalam wujud iblisnya dan berhasil menangkap pria tersebut. Hingga saat nenek dan sepupu Chiho datang, para penjahat itu pun udah diserahkan pada pihak yang berwajib. Beberapa hari kemudian, sebagai tanda terima kasih, keluarga Chiho mengirim banyak sayuran ke kontrakan para iblis. Scene lalu berpindah pada Emi yang ditelepon Emeralda untuk mengabarkan jika beberapa waktu yang lalu di ente Islam muncul wanita misterius bernama Layla yang mengaku sebagai ibu dari Emi. Setelahnya giliran Rika yang menelepon sang pahlawan untuk menanyakan tentang Asia karena ternyata setelah mengintai bersama di taman bermain sebelumnya, Rika udah jatuh cinta sama sang jenderal iblis guys. Di sisi lain, Mao bertengkar dengan Asia karena sang Raja Iblis ingin kontrakan mereka punya sebuah televisi. Namun Asia nggak setuju karena harus menghemat pengeluaran mereka. Namun, karena sang jenderal nggak bisa menolak sang raja, ia berkata akan lebih dulu mensurvei harga televisinya di toko elektronik. Hingga keesokan harinya, Asia ternyata mengajak Rika juga untuk melihat-lihat TV yang Mao inginkan. Mao pergi bersama Asia dan Suzuno untuk menemui Rika yang udah menunggu di toko elektronik. Tanpa mereka tahu, setelah ketiganya pergi, Gabriel datang untuk menemui Urushihara. Gabriel datang karena penasaran malaikat suci seperti Lucifer kenapa bisa jatuh ke dunia iblis dan malah jadi anak buah si Mao. Yang katanya itu semua karena Lucifer merasa bosan berada di tempat damai di mana dulu ia selalu sendirian. Makanya agar nggak menganggur, Lucifer memutuskan ikut dengan sang Raja Iblis. Urushihara lalu balik bertanya kenapa Gabriel malah datang ke sana dan nggak mencari kepingan Yesod. Yang Gabriel bilang setelah kegagalan kemarin ia dibebas tugaskan dari urusan Yesod tersebut. Gabriel kemudian ingin tahu tentang Satan sang Raja Iblis legendaris. Walau anehnya ia bilang ia ingin tahu Raja Iblis yang sebelumnya, bukan Mao Satan saat ini. Dan dari sini kita diberitahu jika sebelum Mao Satan yang sekarang ada Raja Iblis lain ya guys. Dan ia ingin mengetahui tentang warisan yang ditinggalkan oleh raja sebelumnya tersebut. Di sisi lain, Emeralda kembali menghubungi Emi jika saat ini sedang terjadi perang antara para manusia Pulau Barat dan Timur di ente Isla. Nggak hanya itu aja, ia juga mengabarkan jika katanya Layla ibu dari Emi juga kini udah berada di Jepang. Balik lagi ke Urushihara yang menuliskan apa aja barang warisan Raja Iblis sebelumnya, di mana nggak ada satupun barang yang cukup berharga yang Urushihara bilang Satan sebelumnya juga merupakan orang yang miskin. Sebagai rasa terima kasih karena udah diberi informasi, Gabriel meminta Lucifer berhati-hati karena katanya sang pengawas surgawi akan segera datang ke Jepang. Di mana pengawas itu mulai bergerak karena si Sariel yang merupakan rekannya nggak kunjung kembali ke ente Isla. Sementara itu, Chiho yang ada di rumahnya berniat menonton TV, namun televisinya mengeluarkan cahaya menyilaukan yang membuat gadis itu nggak sadarkan diri. Beralih pada Asia, Mao dan Suzuno yang akhirnya menemui Rika di tempat yang udah mereka janjikan. Sebelum ke toko elektronik, mereka makan siang lebih dulu, di mana nggak lama Mao yang melihat keributan antara seorang pelanggan dan kasir restoran itu membantu sang kasir untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Beralih pada Emi yang membuat alat untuk menaruh kepingan Yesod yang ia dapatkan dari iblis garis keras, di mana Emi menggunakan alat itu untuk melacak perempuan berambut putih yang ia temui di taman bermain sebelumnya. Dan Emi mencari wanita itu karena ia mengira jika wanita itu adalah Layla, sang ibu yang diceritakan oleh Esmeralda. Kepingan Yesod itu nggak diduga mengarahkan Emi ke sebuah rumah sakit dan di sana ia malah bertemu dengan ibu si Chiho. Ibu Chiho pun langsung mengajak Emi menemui putrinya yang saat itu udah nggak sadarkan diri dan dirawat di sana karena menonton televisi sebelumnya. Di sisi lain, Mao dan kawan-kawan akhirnya sampai di toko elektronik. Dan setelah mendapatkan televisi yang mereka mau mengajak Suzuno berbincang dan membiarkan Rika berduaan dengan Asia karena ternyata Mao sadar dari gerak-gerik Rika jika gadis itu menyukai si Asia. Suzuno lalu berkata itu akan berbahaya karena Rika berbeda dengan Chiho yang udah tahu identitas Mao dan Asia yang sebenarnya. Namun dengan santainya Mao bilang mereka tinggal jujur pada si Rika tentang identitas mereka. Yang Suzuno bilang ia nggak mau melakukan itu karena nggak mau ada orang lain lagi dari bumi yang terlibat dengan mereka. Namun Mao bilang sejak pertama kali Rika berteman dengan Emi, ia sebenarnya udah terhubung dengan mereka semua. Nggak lama terjadi sesuatu yang mengejutkan di toko itu karena TV-TV yang ada di sana tiba-tiba aja pecah dengan sendirinya. Mao yang melihat kejanggalan pun langsung meminta Asia pergi dari sana dan mengantarkan Rika pulang. Namun setelahnya Emi menelepon si Suzuno untuk mengabarkan keadaan si Chiho yang nggak sadarkan diri karena katanya udah keracunan sihir tingkat tinggi. Tanpa Emi sadar, wanita berambut putih yang ia kira ibunya ternyata ada di sana juga. Mendengar kabar itu, Mao dan Suzuno pun auto datang ke tempat Chiho.
Yang Ibu Chiho bilang sepulang sekolah anaknya tiba-tiba nggak sadarkan diri di depan sofa mereka yang bahkan sampai saat ini dokter pun bingung dengan apa yang terjadi pada si Chiho. Setelah menjenguk Chiho, Suzuno yang melihat keadaan gadis itu bilang kalau si Chiho udah terkena tembakan sonar kekuatan kudus dari seseorang yang dimana sonar itu bisa digunakan untuk mencari keberadaan orang lain. Dan Chiho yang terkena hanya pingsan karena energi kehidupannya berubah jadi energi sihir setelah terkena sonar tersebut, dimana ia nanti akan sadar dengan sendirinya. Walau begitu, Suzuno masih bingung siapa yang udah menembakkan sonar tersebut. Hingga setelahnya Urushihara datang dan memberitahu mereka kalau sonar itu adalah milik sang pengawas surgawi bernama Raguel. Suzuno lalu bertanya sonar itu udah ditembakkan ke seluruh kota sampai menyebabkan banyak TV pecah. Tapi kenapa hanya Chiho seorang aja yang pingsan terkena efeknya? Yang mau bilang itu karena dulu Chiho udah pernah terhubung dengan sonar Albert sewaktu Albert mencari si Emi di season 1 kemarin. Makanya Chiho lebih peka terhadap reaksi sonar. Asia lanjut bertanya siapa yang Raguel cari dengan menembakkan sonarnya. Yang Emi jawab mungkin saja sang pengawas sedang mencari Layla yang gak lain adalah ibunya. Sore harinya Mao dan kawan-kawan pun berniat pulang, namun sebelum itu Emi bertanya apa yang biasanya Raguel berikan sebagai hukuman pada para malaikat yang melanggar hukum. Urushihara menjawab jika dulu Raguel dan Sariel bekerja bersama dan mereka jugalah yang udah menghukum sang Lucifer jatuh ke dunia iblis dan mengambil keabadian miliknya. Bahkan parahnya, jika kesalahan dari malaikat itu tergolong berat, maka ia bisa aja dihukum mati. Karena itu, Emi sangat ingin mencari si Raguel untuk menyelamatkan ibunya, sementara Mao ingin mencari sang pengawas untuk membuat perhitungan karena udah menyebabkan keadaan Chiho seperti sekarang. Tanpa mereka tahu, di dalam Layla datang menemui Chiho dan memberikan cincinnya pada gadis itu. Balik lagi pada tim Mao yang hari itu juga pergi ke sebuah menara untuk mencari Raguel. Karena mereka curiga sang pengawas menembakkan sonarnya dari salah satu pemancar yang ada di sana. Karena itu Emi meminta mereka untuk berpencar menjadi 2 tim untuk memeriksa 2 menara pemancar yang ada di sana. Emi pergi sendirian ke salah satu pemancar sedangkan Mao dan Asia ke satu pemancar lainnya, sementara Suzuno dan Urushihara tetap berjaga di tempat itu. Emi akhirnya tiba di atas pemancar yang ia selidiki, namun gak diduga di sana ia malah bertemu dengan si Gabriel. Gabriel langsung jujur kalau ia ada di sana untuk membantu Raguel memastikan sonar yang mereka tembakan gak mengganggu sinyal radio di kota. Emi pun bertanya apa yang akan para malaikat itu lakukan pada ibunya, namun Gabriel bilang daripada hal itu ia punya informasi yang lebih penting lagi. Sementara si Chiho yang ada di rumah sakit akhirnya tersadar hingga gak lama ia menerima telepon dari seseorang yang meminta Chiho melihat cincin di lengan kirinya. Balik lagi pada Gabriel yang mengatakan jika saat ini surga sedang terbagi dalam 2 sisi dan kehadiran Emi katanya sangat penting bagi mereka, di mana Emi bisa mengganggu keseimbangan para malaikat karena dirinya adalah orang yang terlahir dari ibu malaikat dan ayah yang seorang manusia biasa. Dengan alasan jika orang-orang tahu kalau malaikat dan manusia bisa menikah dan punya anak, maka orang-orang itu akan menganggap para malaikat nggak ada bedanya dengan manusia, yang tentu akan membuat banyak orang hilang kepercayaan pada para makhluk surgawi tersebut. Gabriel juga lalu memberitahu informasi yang tadi ia bilang penting, di mana katanya ayah Emi yang bernama North Justina ternyata masih hidup dan saat ini sedang ada di bumi juga. Balik lagi pada Chiho yang ternyata sedang dihubungi oleh Layla, di mana ibu Emi itu memintanya bekerja sama. Layla kemudian bertanya senjata apa yang Chiho kuasai, yang gadis itu bilang ia mengikuti eskul memanah di sekolahnya. Berpindah pada Suzuno dan Urushihara yang udah nggak sabar menunggu karena teman-temannya belum juga memberikan kabar. Karena itu Urushihara meminta Suzuno menembakkan sonar untuk melacak para malaikat yang sedang mereka cari. Suzuno bisa merasakan di 2 menara itu masing-masing ada para malaikat, namun di dekat lokasi mereka juga ada 1 orang lagi yang mengejutkannya. Orang itu adalah Chiho yang datang dengan kekuatan barunya. Chiho langsung memperingatkan Suzuno kalau menembakkan sonar bisa mengganggu keseimbangan dunia, hingga tiba-tiba datang para pasukan surgawi ke tempat itu juga. Melihat itu, Suzuno meminta Chiho pergi, di mana si gadis SMA lalu menembakkan panahnya ke udara, sementara Suzuno sendiri bersiap melawan para prajurit surgawi tersebut. Tembakan panah Chiho yang mengeluarkan cahaya terlihat oleh Mao dan semua orang yang ada di menara itu, hingga secara nggak sengaja si Mao kembali bertemu dengan pria Kribo di restoran yang sebelumnya. Dan di sini akhirnya terbongkar jika pria itu nggak lain adalah si Raguel. Nggak lama saat terkena cahaya dari panah Chiho, Mao dan Asia akhirnya kembali dalam wujud iblis mereka. Nggak hanya itu aja, karena cahaya itu pun bisa membuat orang-orang yang sedang bertengkar di kota menjadi damai. Walau sial, Gabriel lalu datang untuk membantu Raguel melawan para iblis. Raguel menyerahkan para iblis pada Gabriel hingga pertarungan antara Mao melawan si Gabriel nggak bisa dihindari lagi.
Scene lalu berpindah pada Emi yang begitu tahu ayahnya masih hidup jadi bimbang untuk meneruskan dendamnya pada Mao. Karena dulu ia sangat membenci Mao karena mengira para iblis udah membuat ayahnya tewas. Walau begitu, ia bilang pada Alas Ramus dirinya nggak menyesal menjadi pahlawan karena dengan begitu ia akhirnya bisa bertemu dengan gadis kecil tersebut. Hingga akhirnya berkat Alas Ramus, semangat Emi yang sempat terpukul mendengar info dari Gabriel tadi akhirnya kembali. Balik lagi ke pertarungan di mana Gabriel cukup kuat untuk menjatuhkan sang Raja Iblis. Asia mencoba membantu namun Gabriel bisa berpindah dengan cepat ke belakang Mao dan kembali menghajar sang Raja. Gabriel lalu menunjukkan kekuatannya yang bisa memperbanyak diri hingga nggak lama Raguel tiba-tiba terjatuh karena Emi datang dan menghajar sang pengawas dari udara. Saat Gabriel lengah, Mao berhasil menemukan tubuh Gabriel yang asli hingga Emi bisa mengenai tubuh pria itu dengan pedang sucinya. Nggak diduga, di lain sisi Chiho berhasil memanah tubuh Raguel dari belakang, membuat sang pengawas kehilangan kekuatannya. Dan karena mereka udah terpojok, Gabriel pun akhirnya memutuskan untuk menyerah dan lalu pergi membawa Raguel dari tempat itu. Emi lalu meminta Chiho membiarkannya berbicara dengan Layla karena Emi tahu Chiho udah dipinjamkan kekuatan suci oleh ibunya. Namun Chiho bilang udah nggak ada waktu lagi karena kekuatan besar yang ia tembakkan tadi bisa mengganggu keseimbangan dunia. Dan karena hal tersebut, Chiho menembakkan panahnya lagi membuat bumi kembali seperti semula. Keesokan harinya, saat kembali ke rumah sakit, Chiho berkata pada Mao ia mau meminjamkan tubuhnya pada Layla karena Chiho merasakan kalau Layla bukanlah orang jahat. Ia juga bilang karena Layla udah merasuki tubuhnya semalam, sedikit ingatan wanita itu tertinggal dalam dirinya. Di mana dalam ingatan Layla, Chiho melihat sosok seorang iblis kecil yang gak lain adalah Mao. Dan dari sini akhirnya terungkap jika dulu Layla lah yang udah menyelamatkan si Mao dan film pun tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!